ya Hmm. kan? Nah, apakah mungkin dalam kandungan-kandungan seperti zat-zat zat-zat N2O ya kan yang ada untuk balon helium atau seperti lem ibon itu juga masuk kategori yang ilegal atau seperti apa sih Mayor? Yang Mayor ketahui dan mungkin ada nggak sih hukumannya dalam pasal-pasal yang untuk narkoba? Jadi gini Mbak ya, kalau kita lihat yang di dalam yang Mbak sampaikan tadi, apakah sudah ada tercatat di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2029 itu masalah narkotika, psikotropika. Kalau selagi itu belum ada di dalam itu, berarti dia tidak termasuk di dalam kategori adalah dilarang oleh negara. Itu loh. Kalau yang disampaikan itu saya tidak tahu itu apakah termasuk enggak, tapi spontannya nggak ada masuk dalam itu. Kelihatannya nggak ada. Oke, dalam kegunaan misalnya terlalu berlebihan, kan banyak orang-orang yang memakai dan mensalahgunakan kandungan-kandungan tersebut untuk mungkin sebagai gantinya obat-obatan terlarang atau narkoba gitu. Efeknya kan bisa mungkin sama membuat fly, membuat senang, ya kan. Ini gimana nih? Jadi gini Mbak, apapun namanya, apapun ya, nggak mesti obat-obat apa, apapun kalau orang itu bukan tepatnya dipakai bisa aja. Contoh, bilang ada kayak di kampung saya ya, saya tidak menyebutkan merek, ada obat yang apa namanya obat nyamuk yang dioles itu kan, sama obat batuk diminum sebanyak-banyaknya, ya mabuk juga. Padahal itu obat batuk loh. Obat batuk itu sebenarnya untuk orang batuk, tetapi karena diminum sebanyak-banyaknya, ya, akhirnya mabuk juga. Nah, itu tergantung dari ininya juga, tergantung dari orang yang memakai. Itu kan sebenarnya kayak di kampung saya itu di daerah Sumatera sana, itu kan sebenarnya obat batuk. Kalau dipakai untuk sesuai dengan takarannya menyembuhkan batuk, tetapi karena dipakai sebanyak-banyaknya ya mabuk juga gitu Masih Pak. ada efek samping ya? Ada, semua pasti ada efek samping. Kalau berlebihan apapun, air putih pun kalau diminum banyak pasti bisa mabuk juga. Paling nggak kembung perut gitu. Artinya zat-zat tersebut memang lebih berbahaya dibanding zat-zat narkotika yang sudah ada seperti itu kan. Sebenarnya gini juga loh, zat narkotika juga sebenarnya kan ada dipakai untuk pengobatan. Ada juga. Nah, itu tergantung daripada, tapi kalau yang saya kan pernah, saya waktu menyidangkan tentara itu kan, kita lihat ada juga waktu itu saya menyidangkan tentara, dia waktu dites urinnya dia positif, tetapi dia ada surat keterangan dari dokter, berarti kan obat itu dibolehkan legal, walaupun sebenarnya itu obat itu apabila tidak ada dari resep dari dokter, dia termasuk adalah penyalahgunaan daripada obat gitu Mbak. Oke, Mayor, terkait sama yang baru-baru ini juga mungkin belakangan ini juga sudah muncul narkoba versi vape, rokok kan udah ada rokok elektrik. Nah, baru-baru ini juga ada narkoba elektrik, kan, yang berbentuk liquid. Gitu. Itu sudah masuk. Ini gimana? Mungkin apakah itu juga bisa menjadi ada ancaman hukum dan memang sudah terbukti bahwa itu dilarang? Nah makanya saya sampaikan tadi Mbak, di dalam hukum itu Mbak, selagi dia belum tercatat, namanya azas legalitas, tidak boleh orang dihukum karena belum tercatat di sana. Makanya ini seharusnya kalau memang ada temuan-temuan yang baru, itulah kita sampaikan kepada pemerintah. Ini bisa direvisi daripada undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Nah itu loh, kalau memang ada yang ditemukan daripada orang tersebut akan membahayakan apabila menggunakan obat itu. Tapi sekarang kenapa makin banyak muncul zat-zat yang mengandung narkoba itu sebenarnya pemicunya apa sih sehingga kemunculan zat-zat baru? Mungkin pandangan Mayor melihat sisi sekarang narkoba itu bisa didapat bukan hanya dulu mungkin kayak pil atau suntik atau ganja ya kan bisa sejenis itu mungkin kan sekarang lebih kayak cairan liquid variatif. Pandangan Mayor seperti apa? Makanya saya bilang, kalau memang itu tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 masalah narkotika, ya sekarang saatnya juga pemerintah sama legislatif DPR untuk merevisi daripada undang-undang tersebut, memasukkan yang ada, katanya baru ditemukan ada yang itu akan berbahaya apabila digunakan. Itu saatnya untuk direvisi daripada undang-undang itu. Tetapi kalau memang itu berbahaya tetapi tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 masalah narkotika, nggak bisa, orang nggak bisa dihukum. Selain tadi azas legalitas gitu loh. Jadi pemerintah Harus loh, harus kan memang benar itu memang ada yang harus pemerintah harus proaktif, harus peduli
termasuk dari Kementerian Kesehatan kan gitu. Dia mengajukan untuk merevisi daripada undang-undang itu. Tapi sangat menyayangkan gak sih anak-anak muda sekarang gitu kan, banyak yang menyalahgunakan hal-hal seperti ini ya kan, untuk pengganti narkoba menurut mereka ya kan. Gimana menurut Mas sendiri? Jadi begini ya, kalau karena background saya dari militer ya, dari tentara, kami itu pernah menganalisa ada namanya perang modern. Perang modern itu salah satunya adalah merusak generasi muda dengan cara narkotika. Narkotika bagaimana kemudian merusak? Termasuk orang untuk memasukkan narkotika. Aku bilang di kampung saya itu banyak dibawa-bawa pohon sawit itu ada obat batuk dicampur dengan obat apa nyamuk tadi. Nah ini salah satu pintu masuk untuk narkotika. Memang aku bilang memang kalau yang dikatakan perang modern itu untuk merusak generasi muda itu ada cara narkotika, merusak budaya, adu domba. Nah negara kita ini sudah ada seperti itu, sudah ada semuanya. Termasuk tadi apabila pemerintah tidak proaktif terhadap ini, lihat aja generasi muda kita akan hancur nantinya. Banyak ya. Iya. Mungkin langkah pemerintah menurut Maya seperti apa sih nanti, apakah selain harus proaktif atau harus melakukan maksudnya kayak bukan kajian seminar-seminar pengetahuan tentang narkoba, tentang zat-zat yang membahayakan untuk di tubuh gitu dan efek sampingnya. Sebenarnya saya bilang Mbak, kalau memang itu memang kan Mbak tadi pertama-tama bertanya kan ada zat-zat baru. Zat-zat baru berarti tidak diatur dong di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berarti saatnya pemerintah untuk merevisi daripada undang-undang itu. Apabila ada undang-undang baru, apabila ada obat-obat baru yang membahayakan kan gitu loh. Tetapi kalau masih juga tidak direvisi sementara itu membahayakan, ya, sama aja bohong. Nah itu Mbak. Yang kedua saya bilang tadi, kalau memang sudah diatur oleh undang-undang ya tinggal dijalankan undang-undang aja kan gitu loh Mbak. Jadi emang harus direvisi semua. Harus direvisi kalau memang aku bilang ada ditemukan zat-zat baru yang membahayakan. Kalau misalnya zat-zat yang mungkin dikatakan tidak masuk dalam legalitas pasal ancaman narkoba, tapi bisa menyebabkan kematian, itu menurut saya seperti apa? Apakah itu udah masuk unsur berbahaya dan pemerintah harus lebih lagi nih berubah lebih cepat gitu? Ya makanya saya bilang tadi pemerintah harus sangat bersama dengan adanya ditemukan seperti itu, pemerintah harus lebih apa namanya tuh lebih aktif terhadap ini loh, terhadap apa yang untuk merusak generasi muda kita itu.